Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, isi iklan, yang kedua, rukun untuk persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir, pola lantai karya tari. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Udin pandai dan hobi melukis. Udin melukis pesona wisata Bali. Udin melukis penari kecak seperti yang ada di iklan televisi Pesona Indonesia. Lukisan Udin seperti gambar nyata. Tidak lupa Udin menuliskan Pesona Indonesia dalam lukisannya. Setiap lukisan Udin selalu mendapat pujian, baik dari guru maupun dari temannya. Orang tua Udin bangga dengan kepandaian Udin melukis. Perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali seperti berikut. Yang pertama ada tari kecak dari Bali. Itulah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualkan iklan elektronik tentang Pesona Indonesia Visit Bali. 2. Banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada 2 tempat yang diiklankan melalui Pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Banyak tempat wisata lainnya di Pulau Bali yang dapat dikunjungi, contohnya Pura Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sangeh, Tanjung Benoa, Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Jerang Sungai Telaga Wajah, Arung Jeram Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Itulah bentuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis. Selanjutnya, Udin mempresentasikan hasil kesimpulannya secara lisan di depan kelas. Di depan kelas, Udin dengan tenang menyebutkan tempat-tempat wisata di Bali. Sekarang, coba kamu pilih salah satu iklan di televisi. Gambarlah benda-benda yang ada dalam iklan televisi. Selanjutnya, buatlah kesimpulan tertulis isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Presentasikan hasil kesimpulanmu secara lisan di depan kelas. Bapak atau Ibu Guru akan menilai hasil kesimpulan isi iklanmu tersebut. Ya, sebagai contoh, isi dan kesimpulan dari iklan. Iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat agar menyikat gigi secara rutin, agar gigi menjadi bersih, sehat, dan kuat. Selanjutnya kita akan belajar tari kecak, merupakan tarian adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan.
kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Uraikan dalam kolom berikut. Ya, jawabnya di lingkungan rumah. Saat di rumah, cara kita untuk menjaga kerukunan adalah dengan saling menghargai antar anggota keluarga. Masing-masing harus menyadari bahwa keluarga diibaratkan seperti partner, bukan bawahan dengan atasan, bukan bos dengan anak buahnya. Selain itu, masing-masing anggota keluarga adalah pribadi yang unik dan tentunya tidaklah sama satu dan yang lain. Oleh karena itu, perlakukanlah keluarga dengan sejajar dengan kita. Selalu menjadikan mereka teman diskusi jika ada masalah pribadi atau keluarga. Berbagi pemikiran dengan mereka dan dengarkan saran-sarannya. Hindari berkata-kata yang hanya akan menyakiti anggota keluarga yang lain. Selain itu, ciptakan suasana yang nyaman sehingga muncul ide-ide yang dapat membawa kepada kehubungan keluarga yang makin harmonis, nyaman, dan tanpa tekanan. Dan satu di antara yang terpenting untuk menjaga kerukunan di keluarga adalah adanya komunikasi yang baik. Perbedaan adalah suatu keniscayaan, karena manusia memang dilahirkan berbeda, bahkan saudara kembar sekalipun tidak mungkin sama persis. Perbedaan seharusnya memperkuat cinta terhadap keluarga. Cara ajaib untuk mengatasi perbedaan adalah komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik. Sesama anggota keluarga harus selalu dapat mengutarakan pemikiran dan perasaan tanpa ada anggota keluarga lain yang merasa sedang dipojokkan. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Salah satu contoh hidup rukun yang bisa kita terapkan pada lingkungan sekolah adalah dengan meminjamkan alat tulis pada teman yang memang membutuhkan. Hidup rukun di sekolah juga dapat dilakukan dengan cara belajar bersama dengan teman-teman di sekolah, atau bisa juga dengan membentuk kerja kelompok untuk saling membantu satu sama lainnya untuk mempelajari materi yang diajarkan di sekolah. Selain itu, kita juga harus membina kerukunan dengan bapak atau ibu guru dengan menghormati dan patuh kepadanya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Kerukunan dalam bermasyarakat adalah tanggung jawab setiap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan sejak dini. Agar kita dapat diterima di lingkungan masyarakat, hendaknya harus bersikap baik dan sopan, saling menghargai dan menghormati sesama, serta menghindari berkata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Selain nilai dan norma, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang dan peraturan pemerintah juga mampu menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah bila nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sudah dianggap tidak sesuai dan telah kehilangan kewibawaannya. 2. Apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Uraikan dalam kolom berikut. Ya, jawabnya, ya, kerukunan akan memberikan rasa aman karena dengan hidup rukun saling menghargai, menghormati dan selaras, bisa terjalin persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi. Dengan begitu akan tercipta kerukunan dan rasa aman dengan sendirinya. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang mengutamakan kerukunan berikut. Yang pertama, apa yang dikerjakan anak-anak dalam gambar? Apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Bagaimana pendapatmu? Uraikan pendapatmu pada kotak berikut.
Jawabannya, yang dilakukan anak pada gambar di atas adalah mereka sedang membereskan buku di rak ruang perpustakaan. Apa yang mereka lakukan mencerminkan kerukunan saat di sekolah karena mereka bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Itu menggambarkan bahwa mereka rukun di sekolah. Yang kedua, jawabnya, bapak-bapak pada gambar di samping sedang melaksanakan tugas ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Biasanya, sikap atau perilaku ini sering dilakukan di lingkungan masyarakat, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, jawabnya, apabila ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti di depan rumahku, tentu saya akan mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga akan menyediakan air minum dan makanan untuk warga. Yang kedua, apa manfaat dari hidup rukun? Manfaat hidup rukun begitu banyak, misalnya di rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat hidup rukun di rumah. Yang pertama, dihargai anggota keluarga. Yang kedua, mudah memecahkan masalah yang terjadi di keluarga. Yang ketiga, terjalinnya kebiasaan baik, sehingga keluarga menjadi harmonis. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan dan masukan terhadap sesuatu hal yang akan dilakukan. Manfaat hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, lingkungan menjadi aman dan tentram. Yang kedua, tali persatuan dan kesatuan terpupuk dengan baik. Yang ketiga, dihargai dan dihormati seluruh warga. Yang keempat, terbinanya solidaritas antar warga dan gotong royong. Yang kelima, tidak akan terjadi perpecahan dalam perbedaan agama. Dan yang terakhir, tidak akan terjadi perpecahan dalam perbedaan agama. Selanjutnya, manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman kelas, kemudian mudah mendapatkan bantuan, dipercaya banyak teman, disukai ibu atau bapak guru, menjadi penengah jika ada perselisihan antar teman. Perhatikan kembali tari kecak dari Bali pada materi sebelumnya. Gerakan pada tarian kecak duduk melingkar di tempat. Berdasarkan gerakan tari kecak tersebut, pola lantai tarian kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Bisakah kamu mengembangkan pola lantai dari kreasi? Bisakah kamu mengembangkan pola lantai tari kreasi daerah? Sebelum kamu melakukannya, hendaklah latihan gerak-gerak tari dengan pola lantai berikut. Amati gambar gerak-gerak di bawah ini, kemudian tirukanlah gerakannya bersama teman-temanmu. Berlatihlah sampai kamu menguasai baik gerak maupun pola lantainya. Gerak yang pertama, gerak yang kedua, gerak ketiga, gerak keempat, gerak kelima. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.